Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Claudia Artimisia Feroza. Saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa dan kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama, ada 3 istilah perjuangan bangsa. 1. Perjuangan bangsa identik dengan perkelahian untuk memperebutkan sesuatu atau peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan bangsa adalah usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya. Yang ketiga, perjuangan bangsa dalam konteks politik adalah merupakan perwujudan dari interaksi sosial, yakni seperti persaingan, pelanggaran, dan konflik. Selanjutnya, menurut Surjo Miharjo tahun 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Dalam periode tersebut ada pula negara-negara lain yang merdeka. Lebanon dan Syria 21 Juni 1945, Yordania 22 Maret 1946, Filipina 4 Juli 1946, India dan Pakistan 15 Agustus 1947, Burma atau Myanmar 4 Januari 1948, Sri Lanka 4 Februari 1948, Indochina atau Vietnam 20 Juli 1954, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pula pengertian bangsa menurut Ernest Renan, yaitu sekelompok masyarakat atau golongan yang bersatu atau dipersatukan oleh persamaan nasib atau pengalaman di masa lampau dan memiliki cita-cita serta tujuan di masa depan yang sama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu penderitaan rakyat di Nusantara akibat penjajahan Belanda, yaitu peraturan tanam paksa. Pokok-pokok peraturan tanam paksa. Yang pertama ada setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanaman wajib harus dibebaskan dari pajak tanah. Yang ketiga, hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Yang keempat, mereka yang diperuntukkan untuk memelihara tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah atau sawah. Yang kelima, mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 65 hari setahunnya. Yang terakhir, jika terjadi kerusakan bukan karena ulah petani, maka itu tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, tentu saja ada beberapa orang yang menaruh simpati terhadap kesengsaraan rakyat di Nusantara. Di sini saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, ada Baron van Hövell. Dia adalah seorang pendeta yang bertahun-tahun bekerja di Nusantara sehingga tahu keadaan rakyat di Nusantara pada saat itu. Saat ia kembali ke Belanda, dia menjadi anggota parlemen dan membeberkan bagaimana kesengsaraan rakyat di Nusantara pada saat itu. Yang kedua ada Edward de Westdekker. Dia dikenal dengan nama samaran Multatuli. Dia adalah bekas asisten dari Residen Lebak yang meminta berhenti karena tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat Lebak oleh penjajahan Belanda. Dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar, dia menuliskan bagaimana kesengsaraan rakyat Banten pada saat itu. Yang ketiga ada Mr. Van Deventer, yaitu seseorang yang gigih membela kepentingan rakyat Indonesia, yang menyatakan bahwa rakyat Belanda
ada hutang budi kepada rakyat Indonesia, dan itu harus dibayar. Dan ia menyarankan dengan politik, yaitu politik balas budi. Tentu saja ada efek samping daripada politik balas budi tersebut, yaitu menimbulkan dampak positif bagi seluruh rakyat di Nusantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.